masih dengan saya Tirta Peng-Peng di konten kolaborasi bersama 4Wave. Dan kali ini saya masih memakai jamu lokal dari Lancelot dan saya ditemani oleh Le Mineral karena Le Mineral ini mengandung air mineral yang esensial bagi tubuh kita. Rasa manisnya merupakan tanda bahwa Le Mineral mengandung mineral yang beneran esensial, bosku. Dan berikutnya kita langsung pada pertanyaan dari teman-teman 4Wave. Apa? Bagaimana mengelola operasional bisnis secara efisien? Bagaimana cara mengelola operasional bisnis secara efisien? Yang pertama adalah tentukan goal terlebih dahulu. Sebagai seorang CEO ya, kebetulan seorang CEO yang sudah memiliki ilmu di experience 10 tahun Susan Care dan saya juga memiliki ilmu di MBA ITB. Yang pertama adalah tentukan goalnya terlebih dahulu. Kalian tuh mau ngapain? Goalnya ini sangat penting ya, karena goal kalian di dalam perusahaan tuh akan diturunkan di dalam hal-hal lain di dalam divisi-divisi kalian. Nomor 2 adalah tentukan kalian tuh returnnya mau apa, kayak omset tujuan akhirnya tuh apa. Maksudnya di sini adalah seperti halnya ketika kalian menjadi seorang CEO atau leader, kalian harus tahu bahwa 1 tahun saya ingin mendapatkan berapa. Begitu. Jadi tujuan kalian apa? Nomor 2, kalian tuh pengen mendapatkan duit berapa, income gross-nya. Revenue-nya tuh mau berapa tahun itu. Jadi sebagai CEO tuh harus tahu gitu. Kayak Susan Care, saya pengen tahun 2023 per toko bisa menyentuh minimal 225 sepatu gitu. Terus nomor 3, kalian harus menentukan besaran growth dibandingkan tahun lalu. Loh, nanti kalau growth-nya tidak bisa dicapai, ya itu urusan belakang, namanya tuh adalah target yang harus di-achieve. Terus nomor 4, baru kalian menganalisa challenge-nya tuh apa. Challenge-challenge yang bisa menghambat 3 goal ini gitu. Nah, challenge ini dikelompokkan dalam beberapa hal gitu. Terus challenge ini nanti harus ditemukan solusinya. Solusinya tuh apa? Nomor 6, ditemukanlah PIC untuk per solusi yang tadi kalian temukan untuk challenge nomor 4 tadi. Misalkan tantangan perusahaan saya untuk mencapai goal revenue di tahun 2023 segini adalah komplain yang masih tinggi. Maka challenge-nya adalah saya harus membenahi komplain under 5% tiap bulan. Maka saya membentuk PIC namanya komplain krisis atau krisis manajemen atau komplain handling. PIC-nya siapa? Timnya siapa? Goalnya apa? Nah, itu harusnya itu bisa meminimalisir program Anda. Nah, kalau misalkan Anda menjadi leader di dalam perusahaan terus Anda tidak tahu apa goalnya, Anda tidak tahu targetnya, kayak yang penting jalan tuh nggak bisa, bro. Nggak bisa. Itu sama halnya ketika kalian dagang kaki lima, kamu tanya aja, pasti mereka jawab, Pak, dagang gimana? Ya minimal saya target dapat segini. Itu goal. Itu udah jelas goal. Goalnya apa, returnnya apa, mereka tahu gitu. Dan kalau kalian tanya, kalau nggak laku apa? Nah, mereka udah tahu solusinya tuh apa. Jadi kalau kalian pengen mengelola usaha atau kalian harus tahu berapa tadi hal yang saya sebutkan itu. Nah, berikutnya setelah kalian tahu agar efisien adalah namanya seorang usaha, bagi saya dia tuh tidak boleh lelah untuk belajar. Jadi ketika dia agar efisien, dia tuh terus harus update ilmu atau perkembangan sesuatu yang terkait dengan usahanya. Kalau misalkan usahanya itu terkait tentang fashion, ya dia harus update terus soal fashion yang sesuai dengan target marketnya. Kalau dia usaha tentang F&B, ya dia harus update terus mengenai menu-menu terbaru agar customer retention-nya itu tetap stabil. Gitu. Itu baru efisien, berbuat sesuatu berdasarkan strategis gitu. Jadi kalau kalian mau efisien dan efektif, kalian harus membuat sesuatu itu berdasarkan strategi yang ada. Tidak bisa kalian membuat sesuatu itu menggunakan strategi kayak kata orang tuh nggak bisa. Nah, yang terakhir adalah ketika kalian tahu batasan diri kalian di level apa, baru kalian memutuskan 2 hal. Apakah kalian harus membentuk tim baru lewat hiring internal, atau kalian melempar ini ke outsourcing atau pihak eksternal atau pihak ketiga. Nah, itu akan membuat OPEX kalian tuh akan lebih terjangkau. Jangan sampai kalian itu belum tahu goal, belum tahu challenge-nya apa, terus kalian nggak tahu apa yang harus kalian lakuin, dan kalian tuh tiba-tiba hiring semua tim. Nah, itu akan membebani OPEX, padahal itu kerjaannya bisa cross match. Contoh, saya seorang CEO Tirta, saya ini jagonya lebih di bidang marketing. Jujur, saya mengakui bahwa tuh saya tuh suka angka dan saya suka marketing. Jadi saya suka finance, saya suka marketing. Saya memiliki kelemahan tuh di bidang operasional dan saya memiliki kelemahan dikit itu di bagian technical dan business development. Maka sebagai seorang CEO, maka saya harus meng-hire orang yang cukup banyak itu di bidang operasional dan di bidang technical. Kalau saya meng-hire orang terlalu banyak lagi di bidang marketing, itu yang terjadi adalah lebih banyak uang yang saya keluarkan. Kenapa? Ya
sebagai CEO yang memiliki rangkap marketing itu pasti dia akan memiliki ego self personal yang akan cenderung dia paksakan supaya campaign itu terjadi. Itu yang harus kalian tahu supaya kerja itu efektif dan efisien. Nah, berikutnya adalah rata-rata CEO yang sukses, ini berdasarkan buku yang saya baca ya, dan kuliah saya di ITB yang mengenai leadership, itu mereka hal pertama yang dilakukan itu adalah membentuk strategi, membentuk tim yang kuat. Karena di balik CEO yang kuat tuh pasti ada tim yang kuat. Dan berikutnya adalah mereka cut cost gitu. Dan itu alasan kenapa rata-rata CEO di Indonesia di dunia, kalian tahu buku namanya 500 Company Fortune ya. Perusahaan paling hebat dan 500 CEO mereka ini rata-rata CEO tuh berasal dari mana? Kalian tahu anak Forwave CEO di dunia ini yang hebat-hebat itu, yang di 500 company Fortune itu, Fortune Company, itu rata-rata CEO-nya berasal dari dulunya bukan CFO. Iya, betul. Jadi CEO yang berasal dari finance itu luar biasa hebat. Kenapa? Karena mereka tuh selalu berhubungan dengan angka, tidak ada asumsi. Kayak saya bilang, kalau orang tuh kan kalian sering berkata kan, lihat bahwa efektif tuh efisien kayak gini, seorang pengusaha. Kenapa saya harus kayaknya kita harus jual produk ini deh. Kenapa? Karena kayaknya keren. Karena menurut saya ini keren. Ya itu nggak bisa. Bagi seorang CEO nggak bisa. Kayaknya tuh nggak boleh. Kayaknya keren. Data apa yang menyebabkan kamu kayaknya keren? Ya sepengetahuan saya ini bentuknya keren. Nah ini yang harus kalian tahu. Yang keren itu belum tentu bisa dijual. Yang dijual itu pasti keren. Clear ya? Nah kalau orang CFO itu nggak kayak gitu. Dia akan tahu. Wah bro, HP yang ini kok ternyata salesnya menurun ya, udah turun 3% ya, dan kurvanya udah mulai stagnan. Berarti ada yang salah dong dengan produk ini, bener gak? Berarti apa yang harus kita lakukan? Maka CFO akan mengatakan, kamu harus melakukan sesuatu nih terhadap produk ini, karena dia salesnya udah mulai stagnan. Antara kamu membuat strategi marketing yang baru, atau kamu membuat produk yang baru. Strategi marketing baru atau produk yang baru. Nah itu alasan kenapa kalau ditanya, kenapa Apple tidak pernah mengubah produknya? Bentuknya kan gini-gini terus. Ya karena demand marketnya tuh sukanya demand yang kayak gini. Maka mereka tidak berani dong mengubah sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Ya kalau laku, kalau enggak karena yang dihadapi CFO kan. CFO-nya masih ngomong, ayo kita ubah kameranya menjadi 100. Kan kalian tahu iPhone 11, 12, 13, 14 itu sama semua. Sampai yang ke-15 aja mungkin sama bentuknya. Bedanya tuh cuman paling bezel atau apa. Tapi jawabannya apa? Kok membosankan, tapi tetap laku kan? Ya karena memang demand-nya itu ada. Demand-nya ada dan mereka tuh berhubungan dengan data. Kalau medsos mengatakan mereka membosankan. Nah, itu yang namanya converting ke sales kan? Medsos kan? At the end orang CFO tuh tidak percaya hal itu. Taunya adalah dari data sales stabil kok. Produk ini naik. Terus ngapain kita jual yang aneh-aneh kalau misalnya ini naik terus? Makanya bentuknya MacBook Pro ya gitu, MacBook Air ya gitu. Ya, akhirnya ditawarkan iPhone tuh apa? Trust kan? Cloud. iPhone tuh menjual cloud. Bukan security, cloud. Ya, cloud itu sebuah memori yang terkoneksi satu sama lain dalam cloud tuh awan, Pak. Nah, iya betul. Ekosistem cloud, bukan security doang. Jadi kalau kamu beli iPhone, orang beli iPhone itu pasti dia akan beli yang lain, beli iPad-nya, beli MacBook-nya, beli iMac-nya, lalu beli virtual reality-nya, beli AirPod-nya. Karena itu yang dijual sama Apple adalah cloud. Ya itu yang dijual sama Apple. Ya kan? Nah, terus lucunya, kalau orang mengatakan bahwa bentuk Apple itu membosankan, medsos kan yang mengatakan, kenapa Xiaomi membuat hal yang sama? Sampai kemarin di presentasi Xiaomi yang baru, dia membandingkan, ini Xiaomi ini Apple. Kenapa semua produk tuh mirip sama Apple semua, kameranya jadi 3, 4, 6. Berarti yang dikatakan CFO benar kan? Jadi kalau kamu mau efisien, dengarkan orang finansialmu. Gitu. Jadi at the end, seorang pengusaha tuh harus paham keuangan. Jadi kalau ada orang bilang, teman saya jual fashion, laku-laku aja kok. Pertanyaannya, lakunya itu karena kebetulan memang dia jualnya mirip, sesuai dengan demand atau market, atau dia nggak ada kompetitor, atau memang harganya murah. At the end kalau dia berhubungan sama seseorang yang paham angka, ya dia akan kelar-kelar juga. Jadi kalau mau efisien ya kembali ke 5 menit awal tadi. Jadi kamu harus paham angka.
paham angka. Kalau kamu nggak paham angka, kamu nggak akan bisa jadi pengusaha. Know your numbers. Kan rata-rata kamu coba lihat pengusaha-pengusaha. Kamu sering cek nggak? Ini bisa dibahas di video lain. Kamu sering tahu anak muda kalau bikin dagang fashion, keren, baru juga jual artikel 3 lusin, udah buat party. Coba saya tanya, labanya dari mana? Nggak tahu. Taunya eksis. Yang penting ada. Loh kalau saya tanyanya simpel, kamu buat party berapa? 10 juta pak. Oke sip. Berapa piece yang harus kamu jual untuk mengcover itu? Gak bisa jawab. Biasanya dagang gak bisa kayak gitu dong. Benar gak? Ya kan? Jawaban saya simpel. Dagang aja baru 3 lusin sampai 5 lusin. Yang laku aja baru hitungan tangan. Tapi buat opening, ya kan supaya laku. Nah saya orang number. Kamu bisa ngebuat grand opening yang bagus kalau kamu sudah ada riwayat dan projection yang jelas. Without the projection, you cannot do something. Gak boleh. Gitu. Kayak Susan Care aja. Saya tuh membuat, kan ini yang ke-10. Lalu saya buka cabang dong. Masa saya secara barbar buka cabang? Oke, saya buka cabang 1000. Kanibal dong marketnya. Maka saya harus memperhitungkan dong. Oh, saya buka cabang nanti di daerah ini. Kenapa? Karena delivery dari itu meningkat. But know your number. Know your number. Without the numbers you cannot do everything. Dan kalau kamu nggak tahu angka, ya kamu cari orang yang tahu angka. Sekelas pedagang nasi goreng yang pakai gerobak aja tahu angka. Dia tahu berapa harus jual berapa piring. Dia harus tahu jual berapa porsi, harganya berapa. Masa kamu kalah? Pedagang pasar, pernah lihat pedagang pasar? Pernah tahu ibu-ibu kalau nawar pedagang pasar kayak apa? Dia pasti bertahan di batas bawah karena know your numbers. Itu sudah ada dari zaman dulu. Orang pasar tahu angkanya berapa gitu. Nah kalau tren di anak muda, dia buat coffee shop. Tahu Lama Zorko tuh alat kopi harganya berapa? Yang mini harganya berapa? Belum grindernya, belum wifi-nya, belum dia coffee interiornya. Kalau saya tanya, BEP-nya mau berapa? ROI-nya mau berapa? Pricing-nya mau berapa? Net profit margin-nya mau berapa? Kalau dia jago beneran, dia tahu jawabannya apa. Tapi kalau dia hanya membuat bisnis ini hanya sebagai semata-mata tren, ya kita tinggal hitung waktu aja, berani bertaruh berapa lama dia bertahan. Maka bagi saya, bisnis yang efektif adalah bisnis yang ketahuan angkanya itu berapa. Wah dok, tapi kan semua nggak bisa hitung-hitungan. Ya belajar. Kalau kamu mau gampang jangan bisnis. Kembali lagi ke topik YouTube yang belum. Kalau mau gampang jadi apa? Tukang parkir sama Pak Ogah. Gampang banget itu bro. Kamu datang, cuman gede badannya, main minta uang. Wah itu datang dia. Simple banget. Tapi kalau pengusaha kan nggak bisa kayak gitu, ya kan? Itu yang saya soroti sekarang di kegiatan anak muda. Jadi kayak dia belum tahu projectionnya, tapi sudah ngebuat acara tuh besar-besaran. Sama seperti konten kreator, kontennya belum viral, sudah hire copywriter, sudah hire editor, videographer, endorsean aja belum masuk. Makanya saya salut sama konten kreator yang selalu memulai apa-apa tuh sendiri. Setelah sukses baru hire tim. Bukan berarti kamu dari awal saya pengen jadi konten kreator terus langsung beli ini, beli itu, beli ini. Ini ngitung nggak ROI-nya berapa gitu. Maka konten kreator yang laris itu rata-rata berawal dari bukan apa-apa, berawal cuma dari HP sama tripod harga Rp150.000. Lah Dr. Tirta, ya kan 8 tahun lalu saya konten cuma pakai iPhone dik. Sama iPhone 6 sampai nge-lag itu kalau nge-live. HP saya aja bertahan nih 3 tahun, iPhone 11. Tim saya aja iPhone-nya 13. Tapi rumahnya banyakan saya. Mobil. Gak usah mobil, aset tak bergerak aja. Ya kan? Nah itu saya tuh melihatnya, tapi tergantung kegiatannya apa. Ada yang punya iPhone 13 atau 14 karena memang pekerjaannya sebagai DKV, komunikasi visual, editor, kayak apa satunya lagi namanya kayak videographer. Kan sekarang bahkan orang tuh nge-shoot cuman pakai iPhone 14 sama Samsung Galaxy udah jelas hasilnya seperti apa. Nah itulah makanya kalian harus tahu, jangan sesuatu yang viral di medsos itu belum tentu real. Kemarin contoh, ada orang menghujat X, Twitter akan mati. Begitu Elon Musk menerapkan sistem bagi hasil di X, Twitter terbaik, X terbaik, piye itu? Nah makanya know your number. Dulu orang-orang menghujat Twitter karena Elon Musk dianggap arogan. Tapi semenjak si X ini malah bisa membagi hasil bagi para kreatornya, tingkat pengguna X itu jadi banyak banget. Jadi
Mana yang kemarin teriak war-war mati? Kenapa? Karena kamu berpikir dari point of view-mu, bukan berpikir dari point of view pengusaha. Know your number. Elon Musk tahu numbernya, tahu kelemahannya, maka dia membuat timnya. Itu bedanya pengusaha yang beneran sama yang belum pernah jadi usaha. Kembali di topik awal tadi kan aku udah dijelaskan kan topik-topiknya apa. Tahu masalahnya, tahu challenge-nya, tahu solusinya, bentuk PIC untuk masing-masing solusinya. That's it. Jadi nggak bisa kalau kita buat usaha tuh langsung ngebuat brand keren menurut kita. Bukan, kalau kamu jadi usaha, buatlah usaha yang brandnya tuh keren menurut customer. Bukan keren menurut kita. Kembali customer based experience. Itu kalau dari saya membuat bisnis yang efektif.